Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heri di channel Bawang Merah Nganjuk. Ya, hari ini hari Minggu tanggal 9 Februari 2025. Seperti biasa kita akan update harga bawang merah yang ada di Nganjuk ya. Itu yang pertama, lalu yang kedua yaitu tentang pasokan dan harga bibit bawang merah yang semakin hari harganya semakin meningkat. Lalu berikutnya yaitu tentang kondisi tanaman ya, perkembangan tanaman bawang merah yang ada di Nganjuk. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang prediksi harga bawang merah ke depan seperti apa. Simak terus sampai selesai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komentar. Untuk topik yang pertama kita akan membahas tentang bibit ya, harga dan pasokan bibit bawang merah. Untuk yang siap tanam itu ada dua ya sekarang ya, bibit raya dan apitan. Bibit raya itu usianya sekarang sudah hampir 6 bulan, sudah hampir 6 bulan, sudah lama banget ya, tapi masih ada, masih ready. Lalu yang kedua bibit apitan. Bibit apitan itu usianya sekarang sudah 4 bulan ya, sudah ideal, sudah siap tanam meskipun belum tunas hijau, karena kan baru idealnya kan 4 bulan itu belum tunas hijau, meskipun tunasnya sudah ada ya, sudah apa itu siap tumbuh, nggak perlu dipekes, nggak apa-apa bibit apitan. Kalau bibit raya itu sudah bior ya, 4 hari, 5 hari itu sudah bisa tumbuh serentak kalau bibit raya, seperti itu. Untuk harganya bibit raya di 40.000 masih sama seperti kemarin. Kalau yang bibit apitan di 37.000 rupiah. Untuk ukuran bibit apitan lebih kecil ya, kalau bibit raya ukurannya tanggung gede. Kalau raya kan memang panenan bulan 8 itu kan rata-rata gede semua, jadi ukuran bibitnya juga ikut gede, tanggung gede. Kalau bibit apitan itu lebih kecil dia, ukuran sedang ke bawah, tanggung kecil rata-rata. Lalu berikutnya bibit Labuan 1. Bibit Labuan 1 itu baru ya, panenan kemarin, panenan baru 1 bulan kemarin ya. Itu biasanya masih baru-baru aja diombyok, ada juga yang sudah nyantel, ada juga yang sudah obatan, yang belum obatan pun juga ada. Untuk harga di 24.000 rupiah, ukurannya sama kayak bibit apitan ya, cenderung lebih kecil, tanggung kecil. Lalu topik berikutnya yaitu tentang perkembangan tanaman bawang merah yang ada di Nganjuk. Jadi untuk tanaman panenan ya, panenan bawang merah yang di Nganjuk itu sudah habis ya, sudah nggak ada sama sekali. Baik di Nganjuk Timur maupun Nganjuk Barat sudah kosong ya, sudah hilang, sudah nggak ada. Lalu di Nganjuk Barat itu ada tanaman Labuan 2, tapi sangat sedikit ya, nggak begitu banyak, mungkin sekitar hanya mungkin 30%-an lah yang tanam Labuan 2. Selanjutnya itu padi ya, padi semua. Nanti ini padinya sudah menguning, bentar lagi mau panen. Habis itu biasanya nanti kedelai. Kedelai itu dominan, mayoritas nanti. Itu Nganjuk Barat. Kalau di Nganjuk Timur, di sana sekarang sudah akhir ya, akhir panen. Sebentar lagi mau tanam sayuran ya, biasanya sawi, lalu apa itu, kangkung dan lain-lain. Jadi pasokan bawang merah itu kebanyakan dari luar ya, luar Nganjuk. Misalkan dari Bojonegoro, lalu Madura, yang sekarang kan lagi panen banyak kan Madura sana, itu masuk ke Nganjuk. Kita nyambung ke topik berikutnya yaitu tentang harga ya, harga dan pasokan bawang merah yang ada di Nganjuk. Jadi untuk pasokan kebanyakan dari Madura ya sekarang ya, mendominasi banyak sekali, meskipun dari luar Madura juga ada. Monggo silakan dari mana saja, dari Jombang ada, Bojonegoro juga ada, meskipun sudah hampir habis juga dari Bojonegoro. Lalu kebanyakan masih Thailand ya, sekarang rata-rata kebanyakan Thailand. Untuk bentuknya yang dari Madura itu kan karena banyak ya, jadi saya tahu kebanyakan ukurannya gede ya, gede-gede, besar-besar gitu. Lalu ada apa ya, seperti lengket-lengket itu tanahnya, jadi nggak bersih ya, nggak bersih banget, tapi tetap ada tanah-tanahnya meskipun warnanya tetap merah ya, seperti itu. Kalau
Kalau bauji ada, cuman nggak begitu banyak lah, masih dominan yang raya, masih dominan yang Thailand yang bulat-bulat gede-gede. Lalu untuk harga sendiri yang paling kecil ya di 16.000, lalu ukuran sedang ke atas itu di 17, 18, 19, lalu supernya itu di 20.000. Jadi harganya masih stabil ya. Mungkin sudah sebulanan ini harganya masih stabil, masih di situ-situ saja, ada naik turun tapi nggak begitu signifikan, masih masih wajar lah naiknya 1.000, 2.000, 1.000, 2.000, turunnya juga seperti itu 1.000, 2.000, 1.000, 2.000. Jadi untuk saat ini masih stabil harganya. Untuk pasokan juga lumayan banyak, meskipun bukan dari Nganjuk ya, tapi dari luar Nganjuk. Lalu untuk topik yang terakhir, yaitu kita akan membahas tentang prediksi harga. Seperti yang sudah saya prediksi kemarin, saya memprediksi harganya akan naik, ternyata masih belum, karena memang barang dari luar masuk ke Nganjuk, sedangkan Nganjuk kan sudah habis, seharusnya itu akan menjadi naik ya, tetapi masih belum ada kenaikan karena barang dari luar masih berdatangan ke Nganjuk. Jadi Nganjuk kan pasarnya barang dari luar tuh masuk ke Nganjuk semua, seperti itu. Jadi harganya masih di situ-situ saja. Nanti kalau misalkan dari luar sudah habis, misalkan ya dari Madura atau Bojonegoro habis, kemungkinan pasti akan naik ya teman-teman ya, karena untuk dari Bima pun masih lama ya. Sekarang kabarnya masih masih tanam baru kemarin, jadi masih agak lama pasokan dari Bima, karena Bima masuk ke Nganjuk itu biasanya kan sangat banyak ya, barangnya sangat banyak, dan biasanya nanti di atas 20.000. Untuk kemungkinan naik masih belum terdeteksi ya, jadi bersabar aja untuk para petani yang sudah panen, karena prediksi saya belum akurat, karena yang seharusnya naik masih standar-standar aja, masih di 18 sampai 20.000. Untuk bibit harganya masih stabil ya, di situ-situ saja, ada kenaikan 1.000 gitu, tapi pelan naiknya, belum begitu melonjak naiknya, seperti itu. Mungkin itu saja ya untuk postingan kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.